Halo Sobat Lala, bertemu lagi dengan saya Manida Paramita di podcast Bincang Kumham. Nah, Sobat Lala, di kesempatan yang sangat luar biasa ini, di hari Kartini, kita kedatangan seorang bintang tamu yang pastinya istimewa. Siapa lagi kalau bukan Kepala Divisi Administrasi, Ibu Nur Azizah Rahmanawati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik Mbak Wita. Ini momennya sangat spesial ya, karena ini kan hari Kartini. Iya. Kita mungkin mau sedikit berbincang dengan Ibu terkait hari Kartini ini. Apa sih pendapat Ibu terkait Kartini dan juga aktivitas Ibu sehari-hari sebagai seorang wanita, ibu juga, anak juga, kerja, dan juga bahkan pemimpin, dan juga sebagai sosok inspiratif. Bagaimana sih Ibu bisa bagi waktunya? Nah, terima kasih Mbak Wita ya. Jadi ya, kalau kita mendengar kata Kartini, pasti kita identik dengan yang namanya perempuan. Terus kita pasti familiar dengan yang namanya habis gelap terbitlah terang. Jadi kita seperti kembali kepada bagaimana perjuangan seorang Kartini untuk bisa memperjuangkan supaya para wanita atau para perempuan Indonesia ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak serta sama dengan kaum laki-laki. Ya, alhamdulillah di titik ini saya memang sebagai seorang pemimpin, tetapi tidak terlepas bahwa ketika saya di rumah, peran saya pun tetap sebagai seorang istri, sebagai ibu dari seorang anak. Tentunya kita harus bisa membagi peran. Kapan kita menjalankan peran sebagai ibu, juga kita sebagai istri, dan saat di kantor kita sebagai pemimpin. Tentunya ya alhamdulillah so far sampai saat ini tidak ada kendala dalam proses membagi waktu. Yang pasti kuncinya adalah dalam komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan kesibukan di sela-sela kita menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin, tetapi tidak melepaskan tanggung jawab saat kita di rumah. Saya tetap berperan sebagai ibu dari seorang anak dan sebagai seorang istri tentunya yang taat dan patuh pada seorang imam. Oke Bu, tadi kan bagaimana aktivitas Ibu sehari-hari. Nah, di luar dari kewajiban Ibu sebagai istri, ibu, anak, pemimpin, kira-kira di waktu luang Ibu biasanya suka ngapain Bu? Hobi Ibu kalau boleh? Akhirnya paling baca buku. Sebenarnya mungkin buku motivasi, tapi yang nggak terlalu berat lah, yang ringan-ringan yang bisa mengupgrade gitu ya, semangat apa segala macam gitu. Terus juga ngopi-ngopi gitu kan. Nah, dan memang saya senang bergaul sama kaum muda milenial, maksudnya supaya kaum muda meminta ya. Jadi karena saya senang belajar dari mereka para kaum milenial, bagaimana kreativitasnya, inovatifnya gitu ya, inovasi mereka luar biasa. Jadi saya senang bergaul dengan mereka, sekedar ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi gitu ya. Jadi di sela-sela kesibukan saya seperti itu. Mas banget ya Bu, selain bisa ngobrol, bergaul, tapi juga saling berbagi ilmu, saling belajar ya Bu, karena belajar itu bisa dari mana saja ya. Biasa lah Ibu ini para pemimpin, tapi masih mau bergaul dengan anak muda juga, berbagi juga dengan anak muda yang kreatif dan inovatif juga. Oke Bu, terkait cerita Ibu nih sebagai narasumber di hari Kartini ini, gimana sih pandangan Ibu tentang kesetaraan gender? Kalau menurut saya ya, ini pendapat saya nih mengenai kesetaraan gender ini sebenarnya mungkin masih belum sesuai harapan ya. Kenapa?
mungkin bisa dilihat di lapangan masih terutama di lapangan ini masih banyak pekerja-pekerja kasar dari kaum perempuan. Mungkin dari sisi untuk di kursi parlemen juga kan yang diharapkan 30% mungkin saat ini masih belum bisa terpenuhi ya. Nah mungkin masukan sih tetap bahwa kita perlu berupaya untuk bisa mendorong para perempuan Indonesia ini untuk bisa berkompetisi dalam berbagai bidang apapun, tetapi tetap memiliki batasan sebagai kodratnya sebagai perempuan. Ya, memang itu harapan kita semua ya Bu ya, para wanita Indonesia, bagaimana kesetaraan gender bisa berimplikasi juga pada pembangunan di Indonesia. Yes, pasti. Akhir-akhir ini kan juga marak ya Bu ya, kasus KDRT terhadap wanita, kekerasan seksual juga makin meningkat. Kira-kira Bu, menurut Ibu apa sih yang bisa kita lakukan sebagai sesama wanita untuk mengatasinya? Oke. Ya, yang pertama yang pasti nih penanaman nilai-nilai yang bisa meredam terkait dengan KDRT ini bahkan perlu kita lakukan pada saat usia dini. Ya kan ke anak-anak kita ya mungkin secara obrolan ringan ya, tetapi perlu kita sampaikan. Terus juga pemahaman tentang kepada para orang tua gitu ya, atau yang mengampu dalam hal bidang anak pada tentang delik-delik KDRT itu seperti apa. Sama satu lagi yang pasti ini peran pemerintah juga para aparat penegak hukum ini sangat penting agar lebih masif dan lebih tegas dalam menerapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan KDRT ini sehingga bisa memberikan efek jerak sehingga tidak terjadi lagi KDRT terhadap perempuan Indonesia. Semoga ya Bu, semoga KDRT di Indonesia juga makin berkurang, bahkan kalau bisa tidak ada lagi. Yes. Baik Bu, sebelum menutup podcast kita pada hari ini, kira-kira apa sih pesan yang ingin Ibu sampaikan terhadap para wanita di seluruh Indonesia dan juga seluruh sobat berharap? Oke, sobat berharap, terutama para Kartini masa kini, juga para perempuan Indonesia, saya berpesan bahwa jadilah menjadi seorang wanita Indonesia, walaupun kita sebagai kodratnya sebagai seorang wanita, tapi kita harus tetap memiliki mimpi yang tinggi untuk mendapatkan posisi, kedudukan, kesempatan, juga penghargaan dalam segala hal sesuai dengan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita seperti oleh Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, Walanda Maramis, Cut Nyak, Cut Mutia, juga banyak untuk wanita-wanita Indonesia lainnya. Maka dengan itu wanita Indonesia dengan sifat kenusantaraannya tetapi mampu bersaing dengan siapapun dan bisa berkiprah dalam kancah internasional. Luar biasa sekali Ibu. Terima kasih banyak untuk waktu Ibu hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Ibu Azizah Rahmawati hari ini bisa menginspirasi seluruh wanita di Indonesia dan juga seluruh sahabat berharap. Dan ingat, jangan berhenti bermimpi ya Bu. Seperti pesan Ibu Azizah Rahmawati. Demikian podcast kita kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai ketemu di podcast selanjutnya.